Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang modifikasi makanan khas daerah. Nah, Indonesia dikenal dengan negara yang kaya dari sumber daya alam, budaya, dan kulinernya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang modifikasi makanan khas daerah, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan modifikasi makanan khas daerah. Nah, modifikasi makanan khas daerah adalah cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik dan tanpa menghilangkan rasa atau ciri khas dari makanan khas daerah tersebut. Nah, kenapa mesti berwirausaha di bidang kuliner atau makanan? Karena ada satu pesan moral dari Bapak Susarsono Wijandi, salah satu dosen di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, mengatakan, selagi manusia membutuhkan makan, maka usaha makanan tidak akan mati. Jadi memilih wirausaha modifikasi makanan khas daerah. Nah, berikut alasannya. Pertama, produksinya sangat bervariasi. Kedua, bahan baku mudah didapat. Ketiga, proses pengolahannya sederhana. Keempat, investasi alat dan mesin yang digunakan bisa disesuaikan dengan dana. Selanjutnya, pasar terbuka lebar. Terus, yang terakhir, kemasannya sangat beraneka ragam. Nah, dalam proses pengolahan makanan khas daerah ada dua, yaitu proses pengolahan dari bahan baku hewani dan bahan baku nabati. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali makanan khas daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas makanannya tersendiri. Contohnya di Sulawesi Tengah ada kaido, di Sulawesi Selatan ada coto, di Sulawesi Utara ada bubuk Manado, dan banyak lagi. Yang dimaksud bahan baku hewani yaitu makanan yang terbuat dari hewan seperti ayam, daging, telur, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada rendang, ada telur asin, ada coto. Nah, itu termasuk makanan khas daerah berbahan baku hewani. Nah, bahan baku nabati adalah makanan khas daerah yang terbuat dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti apa? Salah satu contoh makanan khas daerah berbahan baku nabati yaitu ada telepon, kue cubit, bubur Manado atau tinutuan, dan lain sebagainya. Pelaku usaha di bidang kuliner sudah sangat menjamur, terlebih banyaknya makanan dari luar. Nah, bagaimana agar makanan khas daerah kita mampu bersaing dan diminati oleh konsumen? Ya, tentunya kita akan melakukan sebuah inovasi dengan memodifikasi makanan khas daerah kita tanpa menghilangkan ciri khasnya. Bagaimana memodifikasi makanan khas daerah agar lebih menarik dan disukai oleh konsumen? Yaitu kita harus memberikan varian bentuk, menambah varian rasa, memperpanjang usia produk, menambah varian pengolahan, dan yang terakhir memberikan varian kemasan. Nah, yang mana dimaksud memberikan varian bentuk, varian rasa, dan bagaimana contohnya? Silahkan disimak penjelasan Ibu di video selanjutnya. Makanan yang memiliki tampilan unik tentu memiliki daya tarik untuk dibeli konsumen. Walaupun rasa originalnya sudah lezat, namun memberikan pilihan rasa yang lebih variatif dapat memanjakan konsumen, dan konsumen tidak merasa bosan dengan rasa yang sebelumnya. Produk yang lebih awet dan tahan lama lebih disukai oleh konsumen daripada produk yang cepat basi. Memperpanjang usia produk dapat dilakukan dengan menambahkan zat kimia tertentu, fermentasi, pemanisan, pendinginan, ataupun pengeringan. Cara pengolahan dapat memberikan sensasi yang baru. Misalkan makanan yang biasa disajikan dengan digoreng bisa dimodifikasi dengan cara dibakar, dipanggang. Hal ini dapat memberikan pengalaman baru dalam menikmati makanan.
Selain menambah daya tarik, kemasan juga dapat melindungi produk dari kerusakan dan sebagai cara kreatif untuk mempromosikan produk makanan. Hari ini kita sudah mempelajari modifikasi makanan khas daerah, baik dari pengertiannya, alasan-alasan memilih makanan modifikasi makanan khas daerah, serta proses pengolahannya dan bagaimana cara memodifikasi makanan khas daerah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perhitungan harga jual produk dari modifikasi makanan khas daerah dan bagaimana cara pemasaran modifikasi makanan khas daerah. Ya, tentunya kita akan belajar kembali di video selanjutnya. Hari ini cukup sekian dulu pembelajaran kita. Ibu harap kalian memahami. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah, Ibu balas menjawab pertanyaannya kalian. Ibu pesankan ke kalian, walaupun kalian belajar di rumah harus tetap semangat. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.